Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa, dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kita bertemu kembali di dalam renungan mingguan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu kita mengenal beberapa binatang yang ada di sekeliling kita. Dan puji nama Tuhan, binatang-binatang itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu alat mempertahankan diri. Seperti yang kita kenal istilah mimikri. Istilah mimikri itu adalah istilah untuk mengubah diri, baik itu warna maupun bentuk, yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk mengelabui musuh yang membahayakan dirinya. Atau satu istilah yang kita kenal ototomi. Nah, saudaraku, ingat ya, binatang cecak ya, kemudian dia bisa memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatian ketika dia dalam keadaan bahaya atau musuh yang akan menyerang dia memutuskan ekornya. Nah, itu yang disebut sebagai satu istilah ototomi. Atau binatang walang sangit yang mengeluarkan bau sehingga mengalihkan perhatian dari musuh. Juga cumi, ketika dia diserang maka dia kemudian mengeluarkan cairan tinta hitam untuk merusak pemandangan dari predator yang akan memangsa dia. Masih banyak, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak alat-alat pertahanan yang dimiliki oleh binatang atau tumbuh-tumbuhan sekalipun. Ya, tumbuh-tumbuhan juga demikian. Demikian juga dengan ular ya. Kenapa ular bisa bertahan pada musim dingin? Karena dia punya satu sistem pertahanan yang disebut sebagai hibernasi. Hibernasi itu dia bertahan di dalam musim dingin dengan cara tidak beraktivitas, mengendorkan seluruh gerakannya, denyut jantungnya dan lain sebagainya, kemudian dia pelan-pelan sampai musim dingin itu berakhir. Nah, itu yang disebut sebagai hibernasi. Binatang punya alat pertahanan diri. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, saudaraku, apakah manusia juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu alat pertahanan diri? Mari coba kita lihat alat pertahanan diri yang dimiliki oleh manusia. Kita buka di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nah, saudaraku, Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung. Sebab apa? Ketika dia diserang oleh musuh, ketika dia dalam keadaan bahaya, maka gunung-gunung itu adalah tempat perlindungan yang aman bagi Daud untuk tinggal di gua-gua di pegunungan itu, untuk bersembunyi. Tapi apa jawaban Daud dari pertanyaan itu? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ternyata Daud berkata, bukan gunung itu, bukan gua-gua itu, bukan bukit-bukit itu yang membuat aku aman atau lolos dari musuh. Tapi Daud kemudian menjawab sendiri pertanyaannya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa alat pertahanan manusia? Alat pertahanan manusia adalah iman dan logika. Iman tanpa logika membuat orang fanatik. Logika tanpa iman akan membuat orang cerdik, tetapi penuh dengan dusta. Tetapi iman dan logika itu akan membuat keseimbangan antara kehidupan. Kita berpikir, kita mengetahui Allah itu dahsyat. Iman harus bertumbuh dari logika. Kita bisa mengenal Allah lewat logika kita. Itulah sebabnya kemudian Daud berkata, dari manakah pertolonganku? Ialah dari Tuhan. Dan Daud dengan logikanya, dengan pikirannya, pasti dia akan berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lewat pikiran yang berhikmat inilah Daud punya alat pertahanan dalam hidup dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, semakin hari tantangan dalam kehidupan kita akan semakin besar.
Jika iman kita tidak bertumbuh, maka kita akan mudah jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Alat pertahanan manusia adalah logika, alat pertahanan manusia adalah iman. Dua-duanya harus bertumbuh secara bersamaan. Ya, dengan logika kita mengenal Tuhan. Siapakah Allah itu? Dengan logika kita mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kemudian itu menumbuhkan iman yang begitu kokoh. Ya, dengan iman yang begitu kokoh, karena iman itu dibangun dari pengertian yang benar tentang Allah. Pengertian yang benar tentang Allah dibangun dari logika kita yang ingin mengetahui dan mengenal Tuhan. Dan kemudian itulah yang menumbuhkan iman percaya kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukanlah seperti bunglon, bukanlah seperti cumi yang mengeluarkan tinta, kita bukanlah seperti walang sangit yang mengeluarkan bau untuk mempertahankan diri. Artinya apa? Bukan kekuatan diri kita sumber pertolongan kita, tapi Tuhanlah sumber pertolongan kita. Itulah alat pertahanan hidup manusia. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Kenallah Dia dengan baik. Lewat logika kita mengenal Dia dengan pengertian yang benar. Dan akhirnya menumbuhkan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita. Saya ulang dari ayat dari Mazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu siap untuk menolong kita pada waktu kita berseru kepada Dia. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber pertahanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.